itu setiap malam itu menikmati, kuping menikmati. Ibarat kata memang tahu ya, di sini banyak kerajaan itu banyak gamelan, kerincing kuda delman, kering gitu, seolah-olah lagi di atas atap kan. Nah, bokap gue pernah bilang, bokap gue dulu pernah ngelihat ular besar sekali itu nggak putus-putus. Ah, nggak putus gimana tuh maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kenanga Malam. Baik lagi sama gue Fakih, dan malam kali ini kita kedatangan narasumber nih. Lagi-lagi dari Bogor ya. Halo Teta, selamat datang di Kenanga Malam. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik ya. Nah, Teta ini yang akan menjadi narasumber kita pada malam ini. Oke Teta, jadi gimana nih cerita Teta nih? Pada waktu sebenarnya sih gue kan keluarga besar gue tuh ngontrak. Jadi bokap gue tuh beli tanah, ngebangun tuh di sekitar di 2004 apa 2005 gitu ya. Kita pindah ke itu. Tapi ini bisa dibilang bukan horor karena pengalaman gue yang gimana-gimana ya. Ini mah horor karena emang lingkungan rumah. Bisa dibilang itu lingkungan rumah yang bokap gue bangun. Jadi di tempat apa lingkungan rumah itu ya, ya. Lingkungannya. Memang dari bokap gue pindah itu nempatin rumah itu kita 2004 2005 kita masuk ke situ. Tapi emang udah banyak kejanggalan dari situ. Gue punya adik gue itu usianya hampir mau 4 tahun. Dia ikut kalau lagi ngebangun rumah itu dia ikut. Kejadian anehnya tuh adik gua kan sakit. Malam nih kita mau pindah. Oh, malamnya malam kita mau pindah. Kita udah siap-siap kita mau pindah ke rumah baru itu. Adik gua tuh tiba-tiba sakit. Oh, berarti sakit apa tuh? Kalau kedokteran bilang sih itu kayak penyakit helm gitu ya. Kayak tampak gitu. Kita habis sholat maghrib, kita isya mau ngangkatin barang. Itu maghrib, pas ajan maghrib itu adek gue nggak ada di tangan gue. Itu pas banget maghrib banget. Maghrib besar. Itu posisi gue sama ibu gue. Itu gue yang megang adek gue. Jadi kita kan batal untuk pindah. Kita batal untuk pindah. Dan anehnya lagi tuh di situ, gue punya bude. Bude gue itu nyuruh bokap gue ke rumahnya sebelum adek gue meninggal. Bawain sayuran, bawain makanan, katanya niatnya buat selamatan rumah baru gua. Oh iya. Nah berhubung karena adik gua yang nggak ada di malam itu sayuran dimasak, jadinya untuk 3 hari adik gua. Jadi sayuran itu datang bukan untuk selamatan tapi justru sebaliknya teh ya. Tanggal ya kan, aneh. Nah kita pindah setelah nunggu 4 hari adik gua kita pindah ke situ. Nah, ternyata nyokap gue di situ isi, lagi hamil lagi posisinya, sekitar 4 bulan 5 bulan nyokap gue di situ. Nah, selang berapa waktu memang kan itu tempatnya dibilang itu kebun ya, itu kebun bener-bener nggak kurus, itu empang semua, itu banyak hutan-hutan juga. Itu rumah gue cuma satu-satu. Oh jadi itu belum ada rumah sama sekali tuh teh? Cuman pure rumah lu itu situ? Rumah bokap gue. Rumah bokap gue nggak ada, tetangga pun nggak ada, warung aja itu jaraknya jauh. Kira-kira dari rumah lu itu sampai warung itu berapa tuh teh jaraknya? Apa ya, lumayan jauh lah. Bisa naik motor kali ya kalau zaman sekarang gitu ya? Mungkin, cuman kan waktu zaman itu kan ya motor juga susah ya. Jadi kita selusuri, tapi karena kita harus adaptasi sama lingkungan kan. Nah kebetulan juga memang posisi kayak itu gue nikah muda. Oh, nikah muda. Nah, gue nikah muda. Gue tinggal di rumah bokap gue. Dari situlah tuh itu semua yang gue rasain tuh itu muncul dari mulai situ teh. Kejanggalan semua apa horor-horor. Gue kan selama ini semenjak pindah di situ gue hanya dengar katanya adik gue diganggu ini, kakak gue diganggu ini gitu. Tapi dari gue sendiri pun maksudnya
biasa aja gitu. Nah posisi itu waktu itu gue lagi hamil kalau nggak salah itu mau 6 bulan 7 bulan gue hamil. Udah hampir besar. Anak ya? pertama iya. Itu maghrib. Habis maghrib kita sholat, biasalah jam 7-an kita nongkrong di depan rumah karena kan suasananya kebun ya jadinya dingin gitu. Sunyi gitu ya. Ya itu gue sama bapak gue, sama bokap gue di depan. Gue cuman ngomong kayak gini sama bokap. Gue Pak itu apa ya? Gue nunjuk, Pak itu apa ya? Jadi ini rumah gue, ini kali. Depannya atau gimana? Kali depan rumah gue kali. Ya kali di seberangnya itu kebun, kebun pisang yang besar-besar. Tanpa lampu ya, tanpa penerang sedikit pun ya. Gue hanya nunjuk, Pak itu apa? Bapak gue cuma bilang mana? Itu. Bapak gue samperin deket kali, bapak gue balik lagi hanya cuma bilang itu daun pisang muda. Daun pisang muda, ya. Daun pisang muda, saya bilang itu putih Pak. Tuh ada lagi, tuh ada lagi. Saya bilang gitu. Banyak tuh ya? Banyak. Bapak saya cuma ngeyakinin itu cuma daun pisang muda. Ya sudah kamu masuklah, kamu lagi hamil. Masuk gue. Bokap gue bilang ke nyokap gue tutup kaca, tutup pintu. Berarti ada maksud ya dong itu mah. Tapi gue masih penasaran, gue intip kaca. Ternyata gue ngerasa itu poci. Guling. Bukan yang seperti orang tua gue ngebohongin gue ibarat kata itu daun pisang muda. Mungkin karena posisi gue hamil kali ya. Bokap jadi ngomongnya kayak gitu. Cuman itu gue yakin itu segitu banyaknya kebun itu hilang dedaunan, itu putih semua. Jadi yang bokap lu bilang itu daun pisang muda, ternyata itu poci semua itu teh. Itu besar. Besoknya gue tanya sama ibu gue tanya sama nyokap gue bilang itu ini ibu, itu poci kan? Kata, iya. Lagi sore-sore sudah mengganggu itu kata ibu gue. Aku meyakinkan itu. Oh berarti iya itu. Nah selang beberapa hari posisinya yang sama juga, cuman itu agak malam, sekitar jam 9 malam, setengah 10. Habis ada acara keluarga, gue duduk di depan, itu banyakan. Itu dibilang sadar, gue sadar. Tapi gue cuman kayak gini, gue nunjuk ke atas. Gue cuman doang. Pak, gue cuman bilang gitu. Itu apa? Putih, perempuan. Itu di depan mata gue jelas. Sebelum gue ketemu yang Kunti itu memang adik gue sama abang gue emang udah diganggu. Oh sebelum lihat si Kunti itu? Ya ada. Adalah satu pohon ya bisa dibilang itu tua. Oh yang dikeramati mungkin tuh ya? Arah jalan ke rumah gue memang asal usulnya katanya mah dari situ. Oh. Cuma kan karena ya seperti yang gue bilang, gue nggak ngalamin apa-apa dan baru kali itu kan gue nunjuk, muka gue diusap sama bokap gue. Masuk kamu, masuk kamu. Nyokap gue ambil paku yang besar tuh, paku baja, itu dituncepin sama bawang putih, itu dituncepin di konde gue. Konde itu yang di belakang ya? Yang ikat rambut gue tuh dituncepin ke situ. Nyokap gue bilang kenapa? Enggak, kamu lagi hamil tua, kamu pasti ngeliat yang apa-apa. Hawanya manis katanya. Oh, maksudnya hawa manis gimana tuh teh? Kan lagi mengandung mungkin, perempuan kan? Oh iya. Jadi hawanya mungkin apa gimana kan gue juga nggak tahu ya, orang tua bilang gitu kan. Lama-lama itu kejadian nggak 1-2 kali. Jadi kayak orang bilang kok ini di lingkungan rumah diterornya sama itu terus ya, wanita itu sama yang poci yang gue bilang. Oh jadi cuma 2 ini aja teh? Iya, kan teman-teman gue pun itu yang main ke situ ketemu sama si poci sama yang poci. Terbang ini nih. Poci. Itu teman gue suami istri, dia main ke rumah gue. Mungkin larut, dia pulangnya larut ya, di jalan kaki dia pulang tuh. Dia mau keluar, mau ke jalan besar kan ngelewatin kebun dulu tuh, mau ke rumah gue, dia arah pulang. Itu istrinya udah ngasih kode ke suaminya. Ya, udah jalan katalah. Besok dia ke rumah gue lagi, bercerita lah.
Kata gue di mana lu ketemunya? Tuh di atas. Kan rumah gue turunan tinggi. Oh di bawah teh rumah lu. Iya, rumah gue turunan tinggi posisinya. Jadi itu ada di samping persis kan, samping dia jalan aja dia lurus. Gitu. Loh, kok ini jadi neror kayak orang ganggu ya gitu kan. Iya. Tamu juga kan jadi nggak enak kan. Hmm. Nah setelah itu kejadian lucu. Mungkin ini ada lucunya, ada seremnya juga. Iya. Buat gua tadinya ya. Karena adik gua kan sama abang gue kan ibarat kata ya bujang, lagi pada bujang-bujangnya. Jadi ya biasalah pulang larut-larut malam gitu. Nah, ini adik gua dulu ya, adik gua. Yang gua bilang tadi kan di situ ada pohon tua yang gua Iya, bilang. yang Ya, mungkin bisa dibilang itu pohon nangka. Oh nangka pohonnya. Nangka, pohon nangka. Adik gua pulang, dia lari. Wah. Nabrak pintu. Sampai nabrak pintu. Lari dari turunan itu nabrak pintu, dia tanpa ngeliat apa dia langsung mukban. Langsung ke Anjir. Ini ngeliat apa tuh teh? perempuan. Oh si perempuan ini. Ya. Dia bilang jelas di pohon itu. Negor. Katanya negor. Bang. Larilah dia. Anjir. Sampai negor gitu tuh ya? Ya. Sebelum adik gue kan bokap gue duluan yang ditegur. Cuman bokap gue pas pas jalan, Pak, bapak gue ngelihat dari sisi samping, ini anak ngapain pacaran? Pikir bapak gue tuh berdua. Makanya bapak gue jalan, karena mau maghrib, bapak gue naik lagi ke atas. Mau negor ceritanya. Pulang maghrib. Ternyata pas bapak gue mau negor, hilang tuh perempuan. Besok malamnya adik gue tuh. Parah banget itu teh Kunti ya. Besok malamnya. Nah, ibu gua kan orangnya apa ya? Bisa dibilang tipe takut juga. Tapi dia kesel. Lu masih teror itu. Lu kalau tempat lu di situ anteng-anteng, kita masing-masing, kita nggak ganggu gitu. Lu mau tahu apa yang nyokap gua lakukan di saat itu? Apa itu teh? Nyokap gua teriak, "Tak, ayo ikut ibu." Nyokap gue pegang palu tuh martil, terus sama paku beberapa biji tuh. Buat? Itu ibu gue memantek pohon nangkanya. Dipantek sama nyokap gue. Biar apa tuh teh? Ya kalau dengar orang dulu mah katanya kan yang gitu-gituan ya biar netep lah, biar nggak ganggu, apa nggak pulang lagi ke situ. Gue nggak tahu lah ya ke situnya. Nah nyokap gua dengan keselnya mantek, nah lu sih ganggu. Iya. Lu sih ganggu, gua pantek nih kan gitu. Nah, berjalannya waktu, akhirnya di situ kan tanah separuh-separuh dibeli sama abang gua. Oh mulai sedikit-sedikit itu dibeli. Dibeli sama abang. Sampai pohon yang gua bilang nangka itu dibeli juga semua sama abang gua. Nah itu pohon nangka dijadiin apa ya, bulat itu ya, kayak catur-caturan besar itu loh. Di apa mungkin namanya kalau yang di kain gitu bukan teh? Bukan, dia kayak bangunan batu bata gitu, tapi batu dibangun gitu. Dibangun itu sama abang gua untuk modal rumahnya ya kan. Itu dia kalau gua rasa itu keluar lagi, nongol lagi. Iya. Asal usul pohon jadi tembok kan aneh. Tapi memang itu tempatnya, jadi dia anteng di situ, tau nggak? Iya. Nah, sampai abang gua cuci muka. Abang gua tuh orangnya, gua punya abang dia demen maskeran. Perawatan ya. Iya, perawatan. Nyokap udah pada teriak. Misalnya si A lah anggap ya. Jangan bolak-balik cuci muka terus. Jangan bolak-balik pakai bedak malam-malam. Nanti kamu ditemenin. Nih, kata bokap. Masih ngeyel. Terus bedakan lagi maskeran, berapa jam dia cuci lagi mukanya. Nyokap gua bilang, nyokap gua teriak, lu nanti ditemenin lo, ntar ada temennya, masih ngeyel. Pas ketiga kali lu mau tau apa, dia cuci muka, diceluk bak sama perempuan. Berarti pas cuci muka, nengok ke atas, percis sudah. dor langsung si Kunti ini. Loncat abang gua. Itu posisi kamar mandi tuh kayak air curug gitu ya, kamar mandi itu ada kayak ada kolam kecil, itu diloncatin sama abang gua. Tapi teh kan dari elu sendiri sama abang-abang ini kan sering banget ditonjolin sama si dua ini nih ya.
Maksudnya setelah ditonjolin itu ada, kan bisa orang suka sakit kalau misalnya di sawan gitu teh. Tapi enggak sih, karena kita memang beradaptasi ya kayaknya ya. Karena kan kalau menurut gua kalau yang kebawaannya sakit atau apa tuh semacam kayak ini itu kayak orang nggak nerima kita di situ atau dia di situ keberadaannya. Kalau kita kan menyadari, iya ini tempat mereka. Nah ini ada cerita lagi. Gua kan kerja di salah satu perusahaan. Gua kerja, gua keluar kota. Anggaplah gue punya temen namanya Mia sama Fitri. Nah yang si Mia ini lebih tua dari gue. Yang si Fitri ini ya nggak terlalu tua lah. Kita istirahat itu sekitaran jam 3 atau jam 2 sore lah. Kita ada satu kasur di dapur, ibarat kata di kantor ada dapur-dapuran gitu, kita tiduran. Gue duluan yang tidur sendiri. Gue tiduran, gue main HP. Ini mata gue nggak ngelirik tapi mata gue gini. Ini apa ya di samping gitu. Nemenin lu tidur deh. Merinding gue ceritanya. Oke. Ini apa ya di samping gitu kan. Penasaran dong. Gue balikin badan gue pelan-pelan. Itu poci. Astagfirullahaladzim. Itu yang gue lihat posisi atas kuncumnya itu sampai setengah. Itu gue loncat dari kasur, cuman gue ngilangin hawa stres gue duduk jauhan dari kasur itu. Lu sempet ngeliat mukanya nggak teh dari si poci itu? Itu hitam. Bener-bener semua hitam. Gua loncat dari kasur itu karena gue nggak mungkin lari lewat, gue nggak mungkin buka pintu. Iya. Dan maaf kebetulan juga gue orangnya nggak yang terlalu yang bagaimana ya orangnya. Jadi gue masih santai dong. Gue lari, gue hanya pindah duduk bangku sebelah sana. Temen gue datang lah tuh, yang si Fitri sama Mia itu. Tiduran lah pertama si Fitri. Di kasur itu lagi. Gue pas bilangnya bukan ke Fitri, gue bilangnya ke Mia. Mia kan baru mau duduk. Nih jangan di situ, gue bilang. Jangan di situ. Apa sih tiduran doang? Pikir dia gue perebut kasur. Karena kan gue orangnya jahil. Maksud gue jangan ntar gue yang tidur gitu loh. Tahan gue bilang. Lo mau tahu apa yang terjadi? Itu si Fitri pegang HP. Dia mau foto berdua di kasur. Itu di tengah-tengah. Loncat tuh anak berdua. Lihat apa teh? Pocong itu. Si poci itu lagi. Itu poci emang ngikutin lu dari rumah atau gimana sih? Gue nggak tahu. Tapi setelah itu besoknya katanya gue kesurupan. Kesurupan? Ya, guanya kesurupan. Tapi gue nggak tahu ya, karena pas gue sadar itu gue posisi pulang. Gue udah di dalam mobil, gue udah dibawa pulang. Katanya gue kesurupan. Itu waktu itu kalau nggak salah gue tugas di Jogja. Setelah kejadian temen gue tadi sore itu, malamnya itu gue kesurupan sama yang si itu bukan poci itu. Gue nggak tahu karena posisi gue emang gue nggak ingat sama sekali ya, tapi setelah gue bangun itu gue ada di mobil. Udah di mobil sama temen kantor gue. Itu lu diceritain nggak teh, maksudnya ketika lu kesurupan itu apa emang lu biasanya kan orang kesurupan ngamuk-ngamuk ya kan, ngamuk-ngamuk? Katanya sih itu gue lebih banyak diem tapi berontak-berontak kayak orang marah. Sampai gue kehabisan tenaga, makanya gue sama bos gue diutus untuk pulang. Jadi lu biasa kesurupan akhirnya kan lemas langsung lu balik itu teh ya? Iya, langsung gue dibawa pulang sama temen kantor gue. Gue sadar gue di mobil. Teh, ini yang gue bikin penasaran nih sama lu. Umumnya orang biasa lah ya, kan kalau misalnya emang ngeliat hal gituan, dia kan cuman skribet beres. Nah, yang bikin gue penasaran sama lu ini, kok lu bisa sampai ngelihat semua yang ada di yang tadi rumah lu itu loh teh. Nah maksud gua apa memang lu bisa atau gimana? Ceritain boleh. Jadi gini sebenarnya orang tua gua sih bilang ya sama gua kalau dari kecil tuh memang gua udah ada keanehan. Oh iya. Dari kecil tuh gua langsung berjalan tanpa merangkang. Gue numbuh gigi caling duluan. Dan gue juga salah satu korban palasik. Lu tau palasik gak?
Plastik apa tuh? Gue belum tahu deh plastik itu apa. Kalau bahasa sekarang mah kuyang ya. Kuyang. Kuyang tau lu yang pala. Yang badannya itu kayak usus gitu Iya, ya? iya. Itu kata orang tua gue tuh korban itu. Waktu gue kecil di usia umur 6 bulan atau 8 bulan tuh kan gue dibawa katanya menyokap ke pasar. Di situ tuh katanya gue diisep sama palasik itu. Diisep teh? Ya, palasik tuh dia kayak orang ngeliat mulutnya tuh gitu. Padahal dia lagi ngisep darah si bayi, darah gua itu. Dia senang sama anak bayi. Maksudnya itu diisep gimana teh? Ya, dari kepala lu langsung gitu? Iya, dari jarak jauh. Oh. Dengan si dianya punya ilmu ibaratnya. Nah, ibu gua sadar sampai rumah gua biru, nggak bergerak sama sekali. Gua biru udah kuning-kuning gitu. Nah, kebetulan kan bokap gue keturunannya ya inilah. Maksudnya ada bisa dibilang ya orang bisa juga ya. Iya. Buru-buru lah gue dibawa ke kakek gue tuh. Di situ gue disembuhin. Badan gue udah kembali lagi darahnya, sapa ini merah. Kakek gue cuma bilang, ini kalau telat sebentar aja sedikit lagi, ini lewat. Meninggal teh? Ya kalau gue telat diobatin gitu. Parah banget ya. Ya makanya kalau lu nanya gue tuh sebenarnya hanya ditampakin atau bisa sih gitu. Yeah. Jujur, gue juga aneh ya, awalnya juga gue aneh. Tapi gue ngerasa memang sepertinya gue punya keahlian itu deh. Tapi yang diri gue sendiri pun gue nggak paham ya. Maksudnya kok gue bisa melihat hal-hal yang menurut gue itu nggak wajar gitu. Contohnya, contoh kayak gini. Misalnya gue lagi duduk di suatu tempat yang gue dudukin. Tuh gue ngelihat itu manusia. Itu manusia. Jelas tuh teh lu lihat itu manusia. Tapi setelah gue nengok lagi itu nggak ada. Tapi dibilang sekalibat enggak, tapi lu pure itu jelas manusia. Itu manusia teh ya. Manusia. Itu gue nggak sadar, itu pun nggak sadar. Nah teh, kalau misalnya kan ada beberapa orang ya yang misalnya dia pernah ngelihat ataupun memang dia pernah mengalami kejadian yang entah kesurupan atau apa, itu kan ada apa namanya, mulai dari situ ada dia jadi bisa, dalam artian bisa yang kayak gitu teh ya, yang istimewa ya. Iya. Nah apa lu dari yang kuyang itu di darahnya di kuyang itu lu jadi punya kebiasaan atau gimana teh? Alhamdulillah sih memang kebetulan ya, kebetulan memang gue kerja di salah satu perusahaan pengobatan tradisional. Oh, oke. Dan memang di situ tugas gue ya bisa dibilang gue ketua terapi untuk ngobatin orang, khusus untuk wanita ya. Iya. Ya di situ ya seperti yang lu bilang, gue punya keahlian seperti apa, ya gue bisa lihat. Contoh misalkan penyakit yang medis dan non medis itu juga gue bisa merasakan itu. Non medisnya teh? Kalau misalkan non medisnya, contoh penyakit yang dibuat orang, penyakit dibuat diri sendiri. Oh, buat orang semacam? Kalau dibuat orang itu kan istilah kasarnya maaf ya, santet atau peluh. Oh, oke. Lu pernah tuh ngalamin apa? Banyak. Orang santet gitu? Kalau pengobatan itu kan semacam, mungkin kalau Pak Haji atau ini kan rukiah ya. Iya, rukiah. Kalau kami kan memang sistemnya memang ngobatin terapi pure aja. Cuman bagi diri yang ngobatinnya memang punya keahlian, jadi dia ngerasa terganggu. Keluar sendiri. Dia bisa menunjukkan dengan dia kesurupan, dengan dia menampakkan, tapi lebih banyak jika dia kesurupan itu gue ngelihat sosok yang ada di dalamnya. Yang ngebuntutin si pasien itu nih? Sering. Tapi teh, lu kan ngobatin non medis gitu ya. Maksud gue, cerita lu yang bener-bener paling parah banget nih santet ini, ada gak teh masa lu ngobatin ini teh? Yang pembusukan di bagian pribadi wanita. Sampai ngebusuk? Bukan busuk lagi, itu 80 udah habis. Teh, busuk kan biasanya suka ada, namanya busuk kan ada belatung ya kan teh? Itu bukan batu lagi, itu udah di dalam semua. Jadi posisinya itu dia di luarnya mengering karena dia berobat di medis juga ya. Jadi kan kering tuh, padahal di dalamnya itu basah. Di dalamnya itu basah. Itu banyak. Itu gue bisa lihat itu apa? Apa itu teh? Itu kun-kun. Kun-kun? Ya. Yang terbang.
yang sejenis perempuan, tapi itu perempuan yang jahat. Itu dia dibuat sama mantan suaminya. Gila. Itu yang menurut gua lu sekejam itu manusia Iya. berbuat seperti itu. Tapi teh itu bener-bener busuk banget teh. Maksud gue kan biasa kan kalau misalnya santet kan yang pernah gua tahu gitu ya, paling emang nggak bisa jalan atau emang sakit biasa, itu bener sampai busuk. Oh busuk, sampai busuk kan kita semua juga sampai ibarat kata kita siap masker untuk ini karena aromanya itu sudah benar-benar nyebar kemana-mana. Yang pakai masker pun masih tembus tuh wanginya teh. Kita ngerasa hibah sama pasien-pasien seperti itu. Tapi memang nyatanya memang ada alam yang seperti itu. Untuk orang-orang yang berbuat jahat seperti itu ya memang banyak. Ada satu yang menarik nih. Lu kan tadi bilang di daerah rumah lu ini ada suatu kerajaan, ya kan? Kalau boleh tahu mungkin ya, kerajaan apa sih teh? Mungkin lu tahu salah satunya gitu. Ada dua sih. Ada dua. Lebih jelas, Iya. lebih jelasnya dua yang gue tahu. Itu suasana rumah gue dulu kalau tengah malam itu banyak gong, tau gong nggak tahu Jawa nggak sih? Gamelan mungkin, Ya. gamelan ya, iya. Kericik kuda delman. Itu rumah lu, itu benar sih rumah lu teh? Ya, itu setiap malam itu menikmati, kuping menikmati. Ibarat kata memang tahu ya Iya, di sini banyak kerajaan itu banyak gamelan, rincing kuda delman, kering gitu, seolah-olah lagi di atas atap kan. Iya. Nah, bokap gue pernah bilang, bokap gue dulu pernah ngelihat ular besar sekali itu nggak putus-putus. Nggak putus gimana teh maksudnya? Jadi ada bapak sama anak lewat depan rumah gua kebetulan dia pulang kerja berdua sama anaknya. Itu dia diem aja di pohon kemang. Ada pohon kemang dulu besar di situ. Bapak gua bilang, "Kamu ngapain di situ?" "Ini Pak, saya mau lewat, ularnya panjang sekali." Mungkin tuh orang gua rasa orang bisa. Dia ngerti ular yang mana benar, mana ular jadi-jadian mungkin ya. Bapak gua cuma bilang kayak gini, "Jangan diusik, kamu puter lewat sini." Akhirnya tuh orang suruh lewat depan bapak gue. Iya. Jangan lewat sana. Karena di situ dia mau pulang ke kerajaannya. Ada satu di situ kerajaan ular yang besar. Oh, jadi si ular ini tuh ular beda alam itu maksudnya ya? Oh, ular nggak selazimnya yang besar. Yang Iya. ini tuh besar, tapi dia nggak putus-putus. Itu orang sampai, "Ini ular besar nggak putus-putus Pak," gitu. "Sudah jangan diganggu, kamu lewat sini." Dia akhirnya lewat depan rumah gue lah. Itu bawa bapak pulang. Nah, kan gue bilang tadi kerajaannya ada dua. Iya. Nah, dekat kerajaan ular itu ada kali yang gue bilang tadi, kali kecil. Di kali kecil itu ada suatu empang. Empang itu kalau kita lihat itu kayak gua bulat. Gua. Ya, kayak gua bulat, tapi dia sebenarnya kan kerajaan dia mungkin. Tapi dia berbentuknya goanya tuh kayak gua batu. Tapi dia memang ada terowongan. Itu di situ ada kingkong. Kingkong. Ya. Kingkongnya kingkong yang beda alam kan? Apa gimana teh? Ya, kingkong inilah. Iya. Dia tuh ada dua. Dia sering mandi kalau malam. Mandi teh. Berdua, berdiri berdua. Kalau boleh tahu segede apa teh? Kingkong itu segede apa sih? Kita yang gede dikit ya gemuk lah gitu. Berdiri gimana sih? Kayak seperti manusia, cuman kan dia emang kingkong. Ada tuh di dekat rumah gua empang. Makanya kalau orang yang memang matanya tembus, mereka bisa lihat keindahannya rumah gua walaupun itu hutan. Gue merinding teh. Gue ngebayangin ini rumah lu tuh sebenarnya apa sih? Maksud gue kan dari yang lu cerita tadi, rumah lu kan tempat pembuangan dari mayat entah zaman dulu atau gimana. Tapi di sisi lain rumah lu ini ya ada yang lu bilang kerajaannya juga gitu kan? Banyak kerajaannya di situ banyak. Makanya itu tempat sebenarnya memang tempat bagus ya. Iya. Tempat membawa hoki. Makanya tidak banyak orang sembarangan yang harus ngerusak di situ. Tuh. Berarti bisa dibilang rumah lu ini tempat sakral dong atau gimana? Kalau lo ngomongin sakral, memang rumah gua sekarang itu jadi sakral. Jadi sakral. Iya. Kan kebetulan ya seperti gue bilang, abang gue kan rezekinya. Iya. Dia kan bangun rumah, bangun villa. Itu kan nyokap gue sekarang udah pindah ke villa. Itu rumah kosong sekarang posisinya yang gue ceritain itu. Kosong. Kosong.
Dan itu tanah tidak ganggu gugat, tidak dijual, tidak diapain, sudah dibiarkan seperti itu. Tapi kalau orang-orang pintar, orang-orang yang tembus pandang yang melihat ke situ, itu rumah yang sangat indah. Itu rumah-rumah kerajaan katanya. Kalau boleh sih Teh ya, gue pengen banget ngelihat sih. Dalam artian ngelihatnya bukan ngelihat yang emang ke rumah itu, Ya. yang di sisi lain rumah itu loh maksud gue. Kalau itu kan nggak bisa dipaksa. Gue juga Iya nggak sih, mau ngelihat. Enggak Teh, gue jadi bener-bener penasaran banget sebenarnya ini rumah yang lu tempati itu apa sebenarnya? Gitu jadinya. Bokap gue orang pintar ngobat. Ya mungkin bokap gue juga punya keturunan, makanya gue mungkin nurunin juga dari bokap gue. Aku juga belum cerita ya, suami gue. Iya. Suami gue malam posisinya, dia mau tutup pintu rumah. Dia ngintip hordeng, itu ada selendang hijau. Selendang hijau. Selendang hijau, selendang perempuan hijau. Itu Terbang sendiri gitu. Terbang sendiri. Dia buka pintu, dia kejar selendang itu. Dapat. Enggak, balik ke rumah bokap gue yang tua itu. Oh, yang rumah yang sebelumnya ini. Ya, dia sadar, ngapain gue di sini? Besoknya dia ketemu bokap gue, dia cerita, bapak gue cuma ketawa. Eyang lu pulang. Gila Teh, gokil aslinya rumah lu, gokil. Nah Teh, tadi kan lu cerita suami lu ini ngejar selendang ya sampai yang rumah apa bokap lu itu. Berarti rumah lu nggak jauh dari situ dong? Enggak dong, cuman beda berapa rumah dari rumah bokap gue. Kebetulan yang sekeliling itu dibeli sama keluarga gue juga. Oh. Keluarga gue udah berumah tangga, beli rumah, beli tanah itu dibangun, jadi dekat dari rumah. Nah kebetulan kan sekarang bokap gue emang udah tinggal sama abang gue, dibeliin rumah yang di Pila itu ya. Gue bilang gitu. Teh, lu kan berarti masih tinggal di daerah situ ya. Berarti lu masih ngalamin dong kejadian horor, maksudnya yang sering banget ditampakin gitu. Ya. Masih sering. Masih. Cuman setelah kesini kan ya emang tempatnya, jadi ya udah. Tapi ada gak sih Teh yang bener-bener neror lu banget, entah nanti lu di jalan atau memang itu tuh bener di rumah lu yang emang terornya tuh parah gitu maksud gue? Kalau sampai ke rumah sih enggak, tapi kalau emang dasarnya di rumah gue emang ada. Tapi kalau misalkan yang ada neror ke rumah enggak, tapi kalau umpamanya memang lewat atau apalagi mau ke arah rumah nyokap gue atau ke Pila, emang poci. Oh, emang poci itu. Berarti ya mereka masih tetap stay di tempat yang memang ya punya dia istilahnya gitu Teh ya. Sampai yang ada di Pila gue bilang itu di samping Pila persis gitu. Oke Teh, terima kasih udah mau banyak banget nih lu cerita tentang pengalaman lu, apalagi dengan rumah lu yang gue bilang istimewa itu ya. Sampai menurut gue ya bisa bilang sakral Teh gitu ya. Boleh lah kapan-kapan main. Boleh. Teh, ada pesan-pesan gak nih buat teman-teman sobat Kenanga? Pesan-pesannya tuh hanya jadi ya kita sebagai manusia harus sama saling menghormati, menghargai dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak. Kita harus menyadari alam lain itu ada. Oke, berarti buat sobat Kenanga, nah perlu kalian ketahui ada dua sisi dari dunia kita sama dunia lain, dan itu memang harus kita hargai dengan kehadiran mereka. Jangan sampai kita sompral atas perkataan kita atau perbuatan kita.